Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjeli Wahyuni. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis kesalahan orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak. Dalam presentasi ini saya bagi menjadi 3 bab, yaitu nanti saya akan menjelaskan per babnya. Untuk bab pertama adalah pendahuluan yang diisi dengan latar belakang yang melatar belakangi dari pembuatan presentasi hari ini. Latar belakangnya adalah seperti pernikahan di usia dini, kurangnya persiapan mental, kurangnya kesadaran perubahan hidup, dan kurangnya kepekaan. Karena di zaman yang sekarang ini semakin maraknya pernikahan muda yang terjadi berkisar pada usia 15 hingga 18 tahun, yang dimana dalam usia ini bukanlah usia yang tepat untuk menikah, yang seharusnya digunakan untuk usia anak yang bersenang-senang, tapi mereka malah menggunakan waktu itu untuk menuju ke jenjang lebih serius dalam hubungan. Dan tentu ini bukan hal bagus apabila mereka sudah memiliki anak, karena itu akan mengganggu mental selain kedua orang tua tersebut juga anaknya, karena mental mereka belum siap untuk hal yang lebih serius dalam hidup. Dan dalam kurangnya persiapan mental, biasanya ini juga dialami oleh orang yang sudah cukup umur, namun mereka bahwasannya belum siap dalam mental dalam memiliki anak. Nah, mereka mungkin sudah di usia yang seperti 30 atau 25 tahun, namun mereka lebih sibuk dengan rutinitas mereka masing-masing sebelum menikah, karena mereka sudah terbiasa dengan itu. Jadi ketika mereka dihadapkan dengan memiliki anak, mereka memiliki sebuah masalah, yaitu seperti kerepotan dalam mengurus dan mendidik anak, sehingga mereka kurang dalam pengawasan, atau dalam mendidik pun mereka lebih menyerahkan kepada orang lain seperti menyewa babysitter atau pengasuh yang hanya sebentar, setelah itu pulang, atau ya semacam seperti itu, agar mempermudah hidup mereka. Dan dalam kurang kepekaan ini dapat diartikan mereka yang kurang mengerti dalam emosi anak. Jadi di sini kurang sekali dalam membimbing anak juga. Jadi mereka lebih memiliki statement dengan mendidik dan mengasuh anak dengan cara mereka sendiri, tanpa sadar hal itu adalah bisa saja menjadi kesalahan yang bukan dianjurkan oleh psikologi, karena di sini mereka tidak sepenuhnya mengerti bagaimana emosi orang, dan tentu orang lain pun juga seperti itu. Jadi apalagi untuk anak-anak, jadi itu sangat sulit, dan kebanyakan dari mereka tidak menyadari itu dan tetap melanjutkan dengan pola didik mereka dan pola asuh mereka. Dan selanjutnya adalah masalah yang akan saya bahas, yaitu yang pertama seperti mengetahui kesalahan dalam pola didik dan asuh pada anak. Dan yang ketiga adalah akan saya jelaskan tentang macam-macam kesalahan dalam mendidik dan mengasuh anak. Itu macam-macamnya seperti apa saja. Dan yang ketiga adalah dampak pada anak dan orang tua apabila orang tua salah dalam pola mendidik dan mengasuh pada anak. Dan yang keempat adalah bagaimana cara menghindari agar orang tua tidak salah dalam pola didik dan mengasuh pada anak, karena hal ini penting sekali untuk pembekalan mereka untuk mendidik anak untuk yang lebih selanjutnya. Mari, yang kedua adalah untuk bab kedua. Bab kedua ini saya akan menjelaskan isi dari permasalahan yang akan dibahas. Saya akan bahas di bab 2. Dan untuk yang pertama adalah kesalahan dalam pola didik dan asuh pada anak. Jadi, kesalahan dalam pola didik dan asuh anak ini adalah sebuah sikap atau tindakan dari orang tua kepada anak yang memiliki
tujuan untuk mendidik dan mengasuh anak dengan baik, namun tanpa sadar bahwa hal-hal tersebut termasuk dalam pola yang salah. Dalam arti orang tua pasti menginginkan anaknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka menginginkan anaknya untuk jadi seperti ini, jadi seperti itu, atau ingin menjadi seperti dia. Jadi dia mendidik untuk menjadi hal tersebut dengan usaha mereka, yang mereka rasa ini, wah ini pasti saya benar dalam mendidik mereka. Dan mereka pasti menginginkan anak yang terbaik itu. Tanpa sadar mereka itu tidak sadar dengan pola mereka itu, meskipun tujuannya baik, kan karena mereka tidak mau anaknya buruk, tidak ada orang tua yang ingin anak buruk, namun mereka tanpa sadar memiliki cara yang salah gitu. Meskipun tujuannya baik, dan itu mereka tidak menyadari hal itu, dan itu dampaknya sangat buruk terhadap anak, dan anak pun juga hanya bisa menerima karena anak sudah dididik sejak kecil, mereka tidak bisa melawan, dan mereka pun pasti juga akan menuruti apa yang sudah diajarkan orang tua dan merekam itu. Itu akan menjadi hal buruknya ketika mereka sudah dewasa. Mereka akan memperlakukan hal sama seperti yang orang tua mereka ajarkan gitu. Jadi baik buruknya orang tua yang ajarkan sejak dini itu akan tertanam hingga besar kepada anaknya. Jadi itu tetap berlangsung hingga dewasa, dan kesalahan itu tentu akan tetap tertanam hingga ke generasi, dan itu sangat fatal sekali jika tidak disadari oleh kedua belah pihak atau diri sendiri, orang tua itu sendiri, karena hal tersebut sangat sangat tidak baik jika terus dilakukan gitu, meskipun mereka berpikirnya kayak tindakan saya ini baik untuk anak saya dan saya lebih mengerti anak saya. Itu termasuk statement yang egois menurut saya, karena anak pun pasti tidak semua orang tua dapat pahami gitu. Semakin mereka berkembang, mereka semakin tahu dunia luar gitu. Jadi mereka yang jadi sosok yang mereka inginkan gitu. Jadi saya rasa tidak sepenuhnya orang tua mengerti apa yang anak inginkan, apa yang anak ingin capai, atau apa yang anak sebenarnya rasakan. Itu tidak semua orang tua mengerti, meskipun itu darah daging mereka, dan mungkin setiap hari sudah bersama, tapi ketika anak diam, itu salah satu kegagalan bagi orang tua, saya rasa, karena disitulah anak menjadi tertutup kepada orang tua karena suatu hal yang mungkin orang tua akan bilang seperti anak saya pendiam, tapi itu belum tentu menjadi pendiam, karena bisa saja mereka cara didiknya salah hingga anak itu menjadi seperti itu. Jadi banyak sekali faktornya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam kesalahan dalam mendidik dan mengasuh anak. Nah, di sini saya menjelaskan tentang macam-macamnya. Jadi macam-macam apa saja yang pola didik dan asuh anak kepada anak ini yang dilakukan orang tua yang sekiranya salah, dan ini sudah umum. Seperti orang tua yang kurang mengawasi anak. Di sini lebih ke orang tua yang sibuk dengan pekerjaan, atau mereka sibuk dengan rutinitas mereka sendiri gitu. Yang dalam arti di sini mereka dalam kesibukan ini mereka pun membekali anak seperti mainan atau gadget, atau membiarkan mereka menonton TV sendiri gitu. Dan itu mereka harap anaknya jadi tenang, karena mungkin tidak akan keluar atau tidak akan rewel, karena itu adalah alternatif yang sangat-sangat membantu di zaman yang sudah canggih ini. Tanpa sadar mereka pun ini adalah sebuah kesalahan, karena teknologi semakin berkembang, kayak apapun dapat diakses secara online, seperti pengetahuan-pengetahuan, bahkan hal-hal yang sekiranya tidak seharusnya anak dapat itu dapat diakses dengan cara mudah itu. Seperti bahwasannya mudahnya
ketika orang tua memberikan anaknya gadget, mereka berharap anaknya itu bisa belajar dari sana, entah itu dari eh, bisa mencari-cari hal-hal yang bagus dari internet, seperti belajar apa gitu. Tapi mereka pun tanpa sadar di situ pun juga banyak hal-hal yang buruk yang anak pun penasaran gitu. Jadi kayak mereka membuka, kayak mereka mencari tahu sendiri, dan tanpa pengawasan itu sangat buruk, sangat sangat fatal, karena kita tidak tahu apa yang anak itu lihat, apa yang anak itu coba ingin tahu tuh. Seperti mungkin uh, kalau bermain game, ada yang bilang kalau anak otaknya akan terangsang menjadi cerdas, atau logikanya menjadi main ketika dia bermain game, jadi itu sangat bagus untuk otak. Padahal jika berlebihan pun itu sangat tidak bagus, karena itu dapat merusak otak anak menjadi lebih kecanduan kepada game itu sendiri, dan menjadikan anak jadi tidak ingin untuk belajar, atau tidak ingin bermain keluar dengan anak-anak yang lain. Yang padahal eh, anak itu dalam pola sosial itu sangat 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 dianjurkan ketika masih kecil, agar mereka lebih eh, tahu tentang bagaimana cara berteman, bersosialisasi, eh, bisa mencoba berbicara dengan orang baru, karena ini sangat penting sekali untuk pembekalan mereka ketika mereka masuk sekolah. Tidak mungkin mereka hanya diam, pasti mereka ingin berteman kepada teman sebangkunya atau teman-teman yang lain dari kelas lain. Itu sangat diharuskan itu, karena itu membentuk jiwa sosialisasi mereka. Dan di sini ketika mereka sudah uh, terbiasa sendiri dengan game mereka, mereka pasti uh, kesulitan dalam hal tersebut gitu. Dalam pola berteman juga sulit, karena mereka pasti akan takut juga dengan dunia luar, karena mereka terbiasa di rumah sendirian, hanya dibekali dengan apa yang orang tua mereka berikan itu. Dan bisa juga faktornya terhadap televisi, yang ini mungkin sudah umum sekali, orang tua itu membiarkan anaknya menonton televisi sendiri, seperti menonton kartun seperti Tom and Jerry atau Mickey Mouse atau Minion atau Powerpuff Girls. Nah, seperti itu adalah film kartun yang orang tua kira itu untuk anak-anak. Jadi itu sangat bagus untuk anak-anak, seperti tontonannya juga lucu. Jadi itu bukan hal yang buruk mereka rasa itu, padahal kartun itu juga film buatan orang dewasa yang pasti mengandung unsur dewasa juga, tidak sepenuhnya untuk anak. Dan jika dilihat pun itu pun juga untuk semua kalangan gitu. Jadi di situ pasti diletakkan unsur-unsur yang tidak seharusnya anak tahu, dan ketika anak menonton, otak pasti akan merekam, dan itu akan tanpa sadar akan mereka praktekkan ketika besar tuh. Seperti salah satunya kita ambil kesimpulan seperti adegan di Tom and Jerry, seperti memukul atau menggigit atau memotong tangannya sendiri, seperti itu. Mungkin itu terlihat lucu karena mungkin kalau di kartun mereka bisa hidup kembali, tapi kalau di dunia nyata itu kan itu berakibat fatal untuk tubuh. Jadi banyak sekali kasus anak-anak yang menirukan apa yang mereka lihat. Jadi mungkin orang tua lebih selektif lagi, dan dalam memberikan tontonan yang kepada anak itu lebih diperhatikan lagi apa yang mereka berikan. Oke, dan yang poin kedua adalah terlalu mengatur. Di sini terlalu mengatur dalam arti mereka, orang tua, terlalu overprotective kepada anak yang takutnya, nanti anak saya seperti ini, anak saya seperti ini. Mereka takut anaknya itu terlibat dalam hal buruk, karena mereka tahu kalau mereka juga pernah mengalami masa muda, mereka pernah mengalami masa kecil juga, jadi mereka beranggapan kalau dunia ini terlalu kejam untuk anak kecil. Saya takut anak saya seperti ini, saya takut anak saya terlibat dalam hal ini, saya takut anak saya gagal, saya takut anak saya seperti mereka, saya takut, dan
itu karena ketakutan orang tua itu sendiri yang membuat anak menjadi terisolasi dengan mereka di bawah aturan-aturan mereka yang mengatur seperti kamu harus di rumah, kamu tidak boleh keluar diri seperti ini karena orang tua takut seperti anaknya diculik atau anaknya masuk dalam pergaulan bebas yang kurang sehat gitu. Mereka lebih ke takut seperti itu. Yang padahal mereka itu anak-anak membutuhkan jiwa sosialisasi dan juga pola pertemanan dan mengerti tentang lingkungan luar perlahan itu. Di sini orang tua tidak seharusnya seperti melarang tapi membolehkan tapi tetap diawasi gitu. Ketika anak terlihat sudah anak anak saya kayaknya salah gitu, diarahkan bukan dengan cara ditegur atau di atau dibentak atau dimana dengan cara keras gitu. Tidak untuk anak kecil bahkan orang dewasa pun atau anak remaja pun pola pola didik yang memarahi atau membentak atau dengan cara kasar dengan cara fisik itu sangat tidak bagus. Cara itu eh, juga berdampak pada mental mereka itu. Ada juga orang tua yang overprotective-nya itu eh, tidak membiarkan anaknya mencoba hal baru. Seperti tidak membiarkan anaknya mencoba untuk atau kayak seperti memasak sendiri karena takut anaknya terluka, terkena pisau, atau seperti takut anaknya mencoba memotong sesuatu seperti itu. Mereka lebih ketakut anaknya terluka tadi atau eh, mereka lebih ke takut anaknya itu mengalami hal-hal buruk yang sama sekali tidak dia inginkan. Jadi dia mengatur sedemikian rupa untuk anaknya hal sesempurna mungkin agar anaknya menuruti karena uh, apabila anaknya turutin hal ini yang mereka siapkan, yang mereka atur, masa depan mereka akan cerah gitu. Tanpa sadar itu malah membuat uh, anak menjadi tidak bisa memutuskan apa yang mereka inginkan sendiri. Untuk kedepannya itu akan kesulitan ketika sudah dewasa karena orang tua tidak selamanya kepada anak, hidup bersama anak. Jadi di situ kesulitan kesulitan dalam hidup anaknya nanti adalah mereka sulit dalam memutuskan permasalahan yang dialami atau mereka sulit memutuskan apabila sedang dihadapkan dengan dua hal yang harus dipilih. Dan yang ketiga adalah sering membandingkan anak. Mungkin ini sangat umum sekali dan wajar sampai dikatakan wajar untuk di Asia ya, karena di sini untuk di Asia ini kebanyakan orang tua itu suka membandingkan anak seperti kamu harusnya bisa dong seperti dia, kamu tuh kenapa nggak bisa seperti dia itu. Yang mereka inginkan itu memotivasi anak gitu seperti kayak oh iya karena kenapa aku nggak kalau kalau kenapa nggak bisa kalau mereka tuh bisa gitu. Mereka menginginkan hal itu. Dan padahal yang anak tangkap itu bukan 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 itu. Anak itu malah menangkap kayak uh, orang tua mereka tidak bangga dengan mereka. Orang tua mereka uh, tidak menghargai usaha mereka dan akhirnya menjadi down dan hilang semangat hidup bahkan dan menjadi tidak percaya diri gitu dan dengan apa yang mereka hasilkan itu. Hal buruknya adalah uh, kebanyakan orang tua itu meminta anaknya untuk mendapat nilai bagus ketika sekolah kayak uh, ketika mereka mendapatkan nilai yang kurang memuaskan tapi itu hasilnya sendiri orang tua akan marah gitu dan salah satu cara yang anak lakukan adalah dengan cara mereka mencontek agar nilai mereka bagus gitu karena orang tua mereka akan bangga dengan hal itu dan tentu saja orang tuanya akan bangga jadi anak itu akan memaksa anak untuk mendapatkan nilai bagus dengan cara buruk gitu dan itu termasuk juga karena menginginkan orang tua mereka senang itu menginginkan orang tua mereka tidak marah
Karena ada yang marah sampai dipukul rotan atau marah karena sampai dibentak-bentak, itu membuat anak yang memiliki sensitif terhadap hal-hal yang bersifat kasar, itu dapat membuat mereka menjadi takut, menjadi trauma, menjadi tidak berani kepada orang tua, dan menjadi lebih tertutup terhadap orang tua. Jadi dan mereka pun juga hilang semangat untuk terus melanjutkan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi untuk masalah membanding-bandingkan ini, sebenarnya orang tua pun kalau dibandingkan pasti mereka tidak ingin. Seperti kayak anaknya bilang, "Ma, kenapa kamu tidak seperti orang tua temanku? Mereka bisa seperti ini." Pasti orang tua juga akan marah. Tapi entah kenapa orang tua lebih suka membandingkan anak, tanpa sadar mereka tidak suka dibandingkan. Dan yang selanjutnya adalah tidak bangga dengan prestasi yang diraih anak. Maaf, tidak bangga dengan prestasi yang diraih anak. Dalam arti begini, anak itu memiliki hobi masing-masing di setiap individu. Setiap anak memiliki hobi, seperti ada yang hobi menggambar, hobi melukis, hobi membaca, hobi dia memasak, dan lain-lain itu. Dan di situ mereka butuh support dari orang tua untuk mendukung anaknya agar anaknya itu bisa lebih mengasah lagi bakat itu, dan anak itu senang menjalani hal tersebut. Tapi tidak semua orang tua menginginkan hobi atau bakat yang dimiliki anak itu. Ada orang tua seperti, kenapa kamu tuh malah pandai di hal ini, tidak di hal ini gitu. Kenapa gitu. Jadi mereka lebih kecewa terhadap anak dan menginginkan anak untuk menyukai hal yang mereka inginkan, dan itu dapat memaksa anak seperti, kamu harus ikut les ini agar kamu pandai ini, padahal anaknya tidak suka. Dan pada akhirnya anaknya akan menjalani saja dan tidak memiliki semangat untuk benar-benar berlatih atau menjalani. Itu dapat mematikan mental anak dalam mengasah apa yang mereka inginkan. Di situ berdampaknya kepada masa depan. Mereka itu dapat sulit dalam mengetahui apa yang mereka inginkan karena mereka terbiasa diatur oleh orang tua dalam apa yang harus mereka pilih. Dan selanjutnya adalah mengabaikan anak. Nah, di sini mengabaikan anak biasanya dilakukan oleh orang tua yang memiliki kesibukan masing-masing, seperti ayah bekerja, ibu pun juga bekerja. Mereka pun jarang pulang ketika sudah malam dan anak-anak sudah tidur. Jadi mereka jarang bertemu dengan anak gitu. Mereka hanya memberikan anak uang untuk sekolah dan tanpa memperhatikan bagaimana anakku, bagaimana pola mereka berkembang. Mereka tidak memperdulikan itu, dan bisa saja anak terlihat baik di depan orang tua, tapi ketika di luar mereka menjadi liar, menjadi tidak seperti yang orang tua harapkan, orang tua pikir itu. Dan bisa juga di sini orang tua yang sibuk dengan gadget mereka atau sibuk dengan komputer mereka saat bekerja, dan ketika anak meminta seperti hanya sekedar meminta untuk diajari belajar atau ditemani ngobrol, mereka malah mengabaikan dengan memberi mereka gadget atau menyuruh mereka untuk pergi karena orang tua sedang sibuk dan menginginkan anak mereka untuk mengerti. Di sini anak menjadi semakin lama semakin tidak terbiasa dengan kehadiran orang tua gitu. Bahkan mereka jadi nyaman sendiri, jadi nyaman tanpa orang tua. Yang di sini dampak buruknya kepada orang tua lebih mereka tidak bisa merangkul anak mereka atau tidak bisa menjadi orang tua sekaligus sahabat untuk anak mereka. Itu
akan menjadi seperti orang asing yang tinggal dalam satu rumah. Dan yang selanjutnya adalah mendisiplinkan anak dengan cara menghukumnya. Nah, di sini mungkin orang tua berharap dengan cara sedikit kekerasan itu dapat mengingat apa saja yang telah anak lakukan itu salah, jadi mereka tidak akan mengulangi, seperti mencubit, memukul, atau mengurung mereka di dalam kamar mandi, dalam kamar, atau membuat anak mereka menangis dengan cara memarahi. Nah, seperti itu mereka harap seperti agar rasa sakit itu, rasa takut itu membekas di dia, agar mereka ketika ingat rasa sakit itu, mereka ingat kesalahan mereka dan tidak akan mengulangi. Nah, padahal di sini anak lebih ke trauma dan mereka bukannya tidak mau mengulangi, tapi malah takut gitu. Takut untuk menghadapi orang tua, seperti mengobrol dengan orang tua atau mencoba berbicara. Mereka jadi takut tuh. Dan di sini sama seperti dampak-dampak lain, orang tua dan anak pun juga tidak akan dekat gitu. Dan untuk kedepannya, apa yang dilakukan oleh orang tua juga akan dilakukan kepada anak mereka lagi. Gitu. Maksud saya seperti ini, ketika di masa depan lagi, anak mereka itu menikah, mereka memiliki anak, nah perlakuan dari orang tua mereka itu akan dilakukan kepada anaknya juga. Jadi semakin turun-temurun itu semakin buruk, dan inilah yang sering dilakukan oleh orang Indonesia atau Asia. Dan selanjutnya adalah orang tua yang berat sebelah. Dan di sini biasanya terjadi pada orang tua yang memiliki anak lebih dari satu. Seperti apalagi memiliki saudara yang banyak, karena mereka pasti seperti ini. Kamu harus seperti kakakmu, kamu harus seperti adikmu, itu membanding-bandingkan, atau sebelah itu lebih menyayangi salah satu anaknya dan anak yang lainnya terabaikan tuh. Itu akan membuat anak menjadi benci terhadap saudaranya sendiri, dan orang tua pun juga hanya dekat ke salah satu anak. Dan di sini ketika sudah dewasa mereka pun juga menjadi tidak akur gitu, jadi menjadi saling membenci. Yang memiliki sifat benci itu anak yang terabaikan gitu. Oke, dan yang selanjutnya adalah poin selanjutnya, dampak pada anak dan orang tua dan apabila salah mendidik dan mengasuh anak. Nah, di sini saya menjelaskan tentang dampak-dampak yang akan terjadi pada orang tua dan anak apabila orang tua tersebut salah mendidik anak gitu. Jadi lebih dampak pada signifikan semuanya. Yang pertama adalah dampak pada anak, yang pertama adalah depresi dan stres. Nah, di sini sudah menyangkut pada mental, yang dimana depresi dan stres itu dapat menyerang kepada siapa saja, tidak hanya anak ataupun anak remaja seperti sekitar 17, orang dewasa, tapi semua orang dapat mengalami itu, karena stres itu atau depresi itu dapat menyerang di segala usia dan kapanpun, di setiap masalah yang mereka hadapi, karena orang memiliki masalah sendiri-sendiri gitu, dengan level tingkat sendiri-sendiri gitu. Dan yang kedua adalah tertekan, yang ketiga merasa kesepian, keempat kurang percaya diri, 5 rawan terjerumus hal tidak baik, sulit dalam membuat keputusan, mengalami gangguan mental. Nah, di sini merasa kesepian dalam arti mereka mungkin terbiasa sendiri, tapi sebenarnya mereka itu merasa kesepian, tapi takut untuk bersosialisasi atau takut untuk menjalin pertemanan dengan lingkungan luar. Dan rasa kurang percaya diri ini biasanya ketika mereka sudah bersekolah atau mereka dalam situasi di publik, mereka itu kurang percaya diri dengan diri mereka, seperti selalu merasa tidak aman atau insecure dengan diri mereka sendiri, dan merasa kayak
dia tuh tidak terlalu hebat untuk segala hal gitu. Dan rawan terjerumus hal-hal yang tidak baik, itu mereka biasanya pelariannya itu kepada hal-hal yang menurut mereka dapat menenangkan mereka itu. Dan ya semua hal seperti itu tidak semuanya baik, itu tergantung mereka siapa yang mengarahkan. Bisa saja tidak semua orang baik dalam mengarahkan orang itu. Dan kesulitan dalam membuat keputusan ini dalam arti mereka ketika dihadapkan dengan dalam situasi dua hal yang harus dipilih, mereka sulit dalam memutuskan apa yang harus mereka pilih. Dan mengalami gangguan mental, di sini mereka dalam gangguan mental ini kurang fokus dalam suatu hal, atau mereka anxiety, atau mereka ini tiba-tiba takut terhadap sesama orang karena mereka pasti memiliki hal buruk yang dulunya pernah orang tua mereka lakukan gitu. Ini gangguan mental ini berbagai macam, banyak ya, tergantung bagaimana sisi orang tua mereka sebenarnya lakukan kepada anaknya. Dan yang selanjutnya adalah dampaknya pada anak gitu. Dampaknya pada anak ini yang pertama ditakuti oleh anak. Orang tua ini dapat ditakuti oleh anak karena mereka mungkin memperlakukan anak secara kasar atau membentak anak. Itu bukan menjadikan anak menjadi takut dalam arti takut mengulangi kesalahan, tapi malah takut kepada orang tua itu. Dan itu akan membuat tidak dekat terhadap orang tua. Dan yang selanjutnya adalah terdapat jarak antara orang tua dan anak gitu. Di sini orang tua dan anak tidak dekat. Tidak dekat itu dalam arti secara mental maupun fisik itu seperti mereka jarang bersapaan, jarang berbicara, jarang mengobrol gitu. Dan ya untuk secara mental itu orang tua tidak tahu bagaimana sifat asli anaknya, apa yang diinginkan anaknya itu. Mereka hanya mengatur sesuai yang mereka inginkan. Dan kesulitan dalam berkomunikasi di sini mereka sulit dalam berbicara satu sama lain, seperti mengerti obrolan santai gitu. Mereka tidak pernah melakukan itu karena itu tadi anak pun juga takut terhadap orang tua, atau mereka tidak terbiasa dengan kehadiran orang tua, atau tidak terbiasa dengan obrolan dengan orang tua itu. Dan yang selanjutnya adalah tidak tahu bagaimana anaknya. Di sini yang seperti saya jelaskan tadi, tidak tahu bagaimana anak itu, mereka tidak tahu bagaimana anak mereka sebenarnya, bagaimana anak mereka berkembang, bagaimana anak itu bersikap kepada lingkungan luar, atau bagaimana sebenarnya anak itu inginkan, seperti sebenarnya mereka menginginkan hal ini, menginginkan mengambil ini, menginginkan seperti ini, orang tua itu tidak tahu gitu. Dan ini termasuk sudah pada dampak pada sama sekali tidak mengenal anak gitu. Yang seharusnya anak itu dirangkul oleh orang tua, dan di sini orang tua malah sama sekali tidak dekat dengan anak, yang pada akhirnya anak pasti akan mencari perlindungan atau kehangatan terhadap orang lain yang kita tentu tidak tahu orang itu baik atau buruk, karena orang luar itu random person itu sangat tidak bisa ditebak bagaimana sifatnya, apalagi sampai dipercaya gitu, karena orang pertama yang dipercaya anak itu adalah orang tua harusnya. Dan yang selanjutnya adalah cara menghindari salah dalam mendidik dan mengasuh anak. Yang pertama adalah orang tua harus lebih mengawasi perkembangan anak, baik secara mental maupun fisik. Nah, di sini mereka untuk lebih menyampingkan lagi lah untuk kesibukan-kesibukan itu, mereka untuk harus lebih menjadwal lagi, lebih memanage waktu untuk waktu bersama anak, untuk
sekedar mengawasi bagaimana sih anak saya ketika di rumah, bagaimana anak saya ketika di sekolah, bagaimana anak saya ketika di lingkungan luar itu. Dan yang kedua adalah orang tua harus menjadi pendengar yang baik. Nah, di sini ketika anak terlihat sedih, terlihat down, butuh dukungan gitu, orang tua harus ada seperti ditanya ada masalah apa itu, ada yang bisa orang tua bantu, meskipun mungkin masalah anak-anak atau anak remaja tidak semua orang tua tahu ya, karena sudah beda generasi, beda zaman juga, pasti semakin maju kita semakin tidak tahu bagaimana anak itu dalam entah itu dalam percintaan atau dalam hal yang dialami gitu. Jadi ketika anak itu bercerita, meskipun orang tua tidak memiliki saran apapun, mereka lebih baik mendengarkan saja. Saya rasa itu lebih cukup itu, dan anak lebih senang seperti itu. Dan ketiga adalah menghindari pertengkaran rumah tangga. Nah, di sini orang tua sebaiknya ketika mereka memiliki masalah rumah tangga, lebih baik diselesaikan secara langsung, secara diam-diam, tanpa ada anak gitu. Karena ketika bertengkar hebat atau sampai berteriak atau sampai memukul, dan itu dilihat oleh anak, itu sangat berdampak pada psikologis anak, dan itu sangat tidak bagus sekali itu. Karena anak pun dapat merekam gitu. Dan itu sangat tidak bagus untuk pertumbuhan dalam mental mereka gitu, kayak perkembangan mental mereka itu sangat tidak bagus. Dan selanjutnya adalah keempat, tidak memanjakan anak. Mungkin orang tua di sini berpikir seperti mereka mencari uang banyak untuk menuruti apa yang anak mereka mau, karena ya mereka mencari uang untuk anaknya gitu, siapa lagi bukan untuk anaknya. Jadi mereka ketika anaknya meminta, "Ma, aku minta ini," orang tua pasti akan membelikannya segera. Itu termasuk sangat memanjakan gitu, tanpa menginginkan anaknya mengetahui bagaimana prosesnya. Dan itu sangat salah, karena ketika mereka dewasa, mereka terbiasa meminta, mereka tidak ada persiapan untuk bekerja gitu. Dan ya itu saya rasa bukan hal yang baik gitu, meskipun mereka bilang ini anak saya gitu, saya wajib dong memanjakan tuh, tapi lihat dulu kondisinya. Memanjakan itu bukan hal yang seperti itu, karena ada batas-batasnya gitu untuk anak. Dan yang kelima adalah terlalu perhitungan terhadap anak. Nah, di sini seperti sebaliknya, yang tadi berlebihan dan ini malah kurang, sangat kurang. Di sini seperti perhitungan terhadap anaknya dalam arti mereka anak minta apa mereka cegah gitu, dengan artian nggak boleh, kamu udah dewasa gitu, kamu udah besar, ini bukan harusnya kamu mau gitu. Seperti misal anak di usia 10 tahun meminta boneka, dan anak tuh bilang, kamu bukan anak 5 tahun lagi yang memerlukan hal seperti ini, barang-barang seperti ini. Dan ya saya rasa anak pun juga akhirnya tidak terbiasa meminta kepada orang tua, dan orang tua pun juga kesulitan dalam mengetahui apa yang sebenarnya anak mereka mau gitu. Secara mereka mencari uang untuk anaknya, ketika mereka tidak tahu apa yang anaknya mau. Nah, di sini yang mereka sulit itu mau dikemanakan uangnya. Dan yang keenam adalah berhenti mengkritik dan membandingkan anak. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, waktu pembahasan berhenti mengkritik membandingkan anak, di sini orang tua mencobalah untuk bangga terhadap apapun yang diraih anak, apapun yang didapat anak, seperti hal sekecil apapun itu dihargai, anak pun juga akan tetap semangat untuk menjalani gitu. Apapun itu, anak pun butuh dukungan dan senyuman dari orang tua. Selanjutnya adalah yang ketujuh, tidak menuntut anak. Nah, ini untuk orang tua yang perfeksionis, yang menginginkan anaknya untuk kamu harus jadi seperti ini, kamu jadi guru, kamu jadi pilot, kamu jadi astronot, jadi dokter, gitu. Nah kan tidak segan-segan orang tua mereka memasukkan anak mereka ke sekolah yang mahal, kelas dan dikursuskan juga, entah itu kursus bahasa karena mereka ingin anaknya keluar negeri lah, atau dileskan agar anak mereka pintar dalam bidang ini gitu. Yang padahal mereka tidak bertanya anak mereka
suka tidak dengan cara ini, anak mereka mau nggak gitu. Mereka hanya egois menginginkan masa depan anak mereka ditata dengan kayak anak aku harus begini begini begini, ketika besar ke seperti ini. Tanpa sadar mereka itu malah membuat anak mereka kehilangan jati diri dan tidak bisa mengenal bagaimana dia sendiri. Dalam arti tidak bisa mengenal diri anak itu sendiri. Gitu. Dan yang selanjutnya adalah tidak tidak konsisten terhadap ucapan. Nah, di sini mungkin orang tua pernah berkata kepada anak seperti, nanti ketika sudah besar, saya akan membelikan kamu ini, atau nanti orang tua itu akan lakukan seperti ini ketika anaknya begini gitu, atau ketika anaknya juara 1, orang tua akan membelikan ini gitu. Dan di situ orang tua itu harus lebih konsisten dengan apa yang mereka ucapkan gitu, benar-benar ditepati gitu. Ada yang orang tua yang lupa dengan apa yang kepada anak mereka ucapkan, dan itu malah membuat anak ketika ingin menagih atau meminta itu sudah tidak ingin lagi, kayak mereka lebih mengedepankan rasa kecewa gitu, karena orang tua mereka tidak konsisten gitu, dengan apa yang orang tua mereka ucapkan kepada mereka. Dan untuk selanjutnya adalah bab 3, yaitu penutup. Di bab 3 penutup ini yaitu sudah sertakan kesimpulan, saran, dan kutipan. Jadi untuk kesimpulan ini bisa dibilang masih banyak orang tua yang kurang dalam kepekaan mereka terhadap mendidik dan mengasuh anak dengan baik. Dan ya, itu sangat disayangkan sekali, karena ya, we are Asian, kita ini Asia, kita orang Asia, dan pasti memiliki pola didik yang unik, dan anak-anak pun juga sudah semakin dewasa makin paham kayak orang tuaku memang seperti ini gitu. Mereka jadi mengerti bagaimana orang tua mereka, jadi mereka lebih mengalah. Dan kebanyakan di sini yang kurang sadar dalam mendidik itu kebanyakan ibu-ibu ya, mereka lebih egois daripada bapak-bapak. Nah, di sini tuh kayak mereka itu kurang pekanya itu tetap, meskipun anak sudah dewasa, tetap membanding-bandingkan, tetap mengkritik, tetap melarang anak untuk melakukan ini itu, karena mereka takut anaknya seperti ini seperti itu. Padahal itu malah menghambat anak mereka untuk tumbuh berkembang, untuk mencoba bersosialisasi. Yang di sini kebanyakan yang lebih protektif itu orang tua yang memiliki anak tunggal. Mereka takut anaknya seperti ini, seperti itu, atau orang tua yang memiliki anak perempuan gitu, karena mereka takut. Yang padahal di sini tidak seharusnya ditakutin, tidak dikhawatirkan, karena ketika khawatir mereka lebih baik untuk mengawasi daripada melarang. Dan ya, dari itu tadi, orang tua itu tadi, saya rasa tidak sepenuhnya kesalahan orang tua juga ya, karena ya orang tua itu menjadi orang tua tidak ada sekolahnya, tidak ada ilmu, tidak ada buku panduan. Jadi itu sangat wajar ketika salah, dan di sini anak pun juga ya harus bisa mengerti lah ya. Dan selanjutnya adalah saran. Dan saran di sini adalah orang tua mungkin cobalah untuk menjadi pendengar yang baik, atau menjadi sosok yang bisa diandalkan untuk anak. Jadi menjadi orang tua sekaligus sahabat gitu. Jadi menjadi tuntunan juga gitu. Dan ya untuk para remaja yang
yang sekiranya mungkin mereka yang di masa-masa itu rasa memiliki satu sama lain itu pasti kuat ya. Jadi untuk para remaja apabila menginginkan untuk menikah di usia dini itu dipikir-pikir kembali karena dampaknya pun sangat buruk bukan hanya kepada mereka tapi kepada anak gitu, karena bukan hanya urusan anak tapi untuk rumah tangga pun juga pasti akan kacau gitu karena mereka belum memiliki mental yang cukup untuk itu. Dan ya sekedar tambahan saja, saya rasa dalam pola asuh dan didik ini kita tidak mengetahui bagaimana itu yang seharusnya benar atau salah gitu, karena tergantung diri masing-masing. Ada yang menginginkan kayak cara saya benar, dan cara saya benar gitu. Nah di sini ketika memperhatikan di psikologi pun dalam mereka ucap kayak orang tua itu harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi kita tidak ada yang tahu sifat orang tua masing-masing itu bagaimana karena tersebar luas orang tua itu di seluruh dunia ini yang memiliki sifat yang berbeda dalam mengasuh anak. Jadi sangat ditakutkan itu kepada mereka orang tua yang tidak bisa benar-benar mendidik dengan cara baik gitu. Karena ada banyak jutaan anak di dunia ini yang tidak seberuntung mungkin anak-anak yang memiliki keluarga yang bahagia, yang keluarga yang harmonis, gitu. Orang tua yang mengerti mereka gitu. Banyak anak yang seperti sudah tidak memiliki orang tua atau tidak memiliki bahkan atau sanak saudara gitu, mereka hidup sendiri, mereka di sini menginginkan sosok orang tua. Jadi ketika anak itu melihat teman yang memiliki orang tua, mereka pasti kan rasa bahwa oh hidup kamu enak ya gitu. Nah di sini tidak semua dapat disalahkan. Dan ya untuk kutipan dalam presentasi ini saya tidak mencantumkan kutipan sama sekali pun, bahkan kutipan di makalah ilmiah saya sebelumnya pun juga saya tidak mencantumkan kutipan apapun. Saya hanya mengambil sebuah sumber untuk sebagai referensi tambah-tambahan atau ide untuk membuat itu dari web-web begitu, dari internet saya cantumkan dalam daftar pustaka. Dan untuk kutipan ini kan seperti kata-kata yang dikutip dari sebuah internet kan, dan saya tidak mengambil sama sekali kata-kata itu. Saya membuat kata-kata ini dari menurut saya sendiri, dari apa yang saya rasakan, apa yang saya analisis, apa yang saya amati, dan dari lingkungan sekitar, teman-teman saya, atau dari curhatan orang tua di internet. Nah, seperti itu saya amati dan saya simpulkan dalam hal ini. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya pun juga anak-anak, dan ini seperti suara hati saya. Saya belum menjadi orang tua, jadi saya kurang tahu bagaimana sebenarnya orang tua masing-masing. Jadi ini hanya pendapat saya. Jadi apabila ada kesalahan dalam presentasi hari ini, mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.